Di ufuk timur yang memerah oleh fajar, baja kelabu itu berdiri gagah membelah cakrawala. KRI Bung Karno 369. Di geladaknya, angin asin berdesir membawa gema sejarah, seolah nama besar yang disandangnya berbisik dari kedalaman waktu. Keberanian, martabat, dan tekad yang tak tergoyahkan. Mesinnya menderu pelan namun pasti, menggetarkan dada para prajurit yang berjaga. Setiap dentum ombak yang menghantam lambungnya bukan sekedar riak air, melainkan ujian atas sumpah setia kepada Ibu Pertiwi. Di bawah panji merah putih yang berkibar tegas, kapal itu melaju menyusuri samudra, menjaga nadi kehidupan Nusantara yang terbentang dari barat hingga timur. Di laut yang luas dan kadang tak bersahabat, KRI Bung Karno 369 menjadi simbol kehadiran negara. Ia menyusuri selat-selat sempit, mengawasi perbatasan yang sunyi, dan berdiri tegap di antara pulau-pulau yang tersebar bagai zamrud di khatulistiwa. Di balik radar dan peralatan canggihnya, ada mata-mata waspada. Di balik seragam loreng dan putih bersih itu, ada hati yang berdenyut untuk tanah air. Malam turun perlahan. Langit berubah pekat, hanya diterangi cahaya bintang dan lampu navigasi yang berkelip tegas. Di kejauhan, gelombang menggulung seperti rahasia yang tak terucap. Namun kapal itu tidak gentar. Ia terus berlayar, memotong gelap dengan keberanian. Setiap mil laut yang ditempuh adalah pernyataan. Kedaulatan bukan sekedar kata, melainkan harga diri bangsa. Di ruang komando, perwira berdiri tegap menatap layar-layar pemantau. Suara komunikasi terdengar singkat dan tegas. Di geladak, prajurit memandang cakrawala dengan tekad yang sama, bahwa tak satu jengkal pun wilayah laut Nusantara boleh terabaikan. Ombak boleh meninggi, badai boleh mengamuk, namun tekad mereka setinggi karang yang menghantam arus. KRI Bung Karno 369 bukan hanya kapal perang, ia adalah penjaga sunyi yang setia, saksi bisu perjalanan bangsa di lautan luas. Di setiap pelayarannya, ia membawa harapan rakyat yang tak terlihat, namun terasa. Ia menegaskan bahwa di antara riuhnya dunia dan tantangan zaman, Nusantara tetap berdiri, tegak, berdaulat, dan bermartabat. Dan ketika fajar berikutnya kembali menyingsing, baja kelabu itu masih melaju, membelah biru samudra dengan keberanian yang tak pernah padam. KRI Bung Karno 369 ini adalah kapal korvet pertama yang sepenuhnya dibangun di Indonesia. KRI Bung Karno 369 adalah kapal perang pertama buatan Indonesia sendiri. Ini adalah korvet, yaitu kapal perang kelas kecil atau mid-size yang dibangun oleh PT Karimun Anugrah Sejati di Batam. Diluncurkan dan diresmikan pada tahun 2023 dan menjadi tonggak sejarah kapal perang Indonesia yang dibangun oleh tenaga-tenaga ahli lokal. Kategori dan fungsi. Jenis, korvet atau kapal perang kelas kecil menengah. Fungsi utama, pertahanan laut teritorial Indonesia, patroli dan pengamanan laut, dukungan misi perang ringan dan pengawalan kapal presiden. Pengoperasian oleh TNI Angkatan Laut. Ukuran dan kapasitas. Panjang plus minus 80 hingga 90 meter. Lebar plus minus 12 meter. Kedalaman plus minus 5 meter. Kru plus minus 100 hingga 120 orang. Kapasitas bahan bakar dan persediaan untuk operasi laut hingga beberapa minggu tanpa bantuan darat. Mesin dan kecepatan. Propulsi. Diesel plus kemungkinan gas turbine, kombinasi standar korvet modern. Kecepatan maksimum plus minus 28 hingga 30 knot, atau sekitar 55 km per jam. Jarak jelajah plus minus 4.000 hingga 5.000 km.
dirancang untuk efisiensi bahan bakar dan stabilitas di perairan tropis Indonesia. Persenjataan dan sensor. Meriam utama plus minus 1 x 76 mm atau 57 mm gun di haluan. Senjata ringan tambahan, 2 hingga 4 senapan mesin berat atau remote controlled weapons. Peluru kendali, bisa dilengkapi rudal anti kapal ringan, tergantung versi. Sensor dan radar, radar navigasi dan peringatan dini, sistem komunikasi militer modern, kemampuan integrasi ke jaringan TNI AL. Fasilitas lain, hangar kecil untuk helikopter atau drone pengintai, ruang komando digital dan sistem kendali modern, kapal mampu operasi dalam cuaca ekstrim termasuk badai tropis. Catatan penting, dibangun oleh PT Karimun Anugrah Sejati Batam, diresmikan pada tanggal 1 Juni 2023 dan menjadi simbol kemandirian industri pertahanan Indonesia karena seluruh proses perakitan, instalasi senjata, dan pengujian dilakukan di Indonesia.